Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan kali ini kita masih akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza tentang ciri-ciri orang yang diridhoi Allah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kami muliakan para kiai, para alim ulama, ustadz dan ustazah, tokoh dan sesepuh masyarakat yang hadir, abang kita, host kita, Mas Agung Izzul Haq, kemudian para guru kita, ada Babe Haikal, Al-Mukarram, Kiai Haji Abdurrahman Jailani atau Ujai. Kita doain biar beliau semua sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Emang ciri-ciri yang kudu, tahu kudu? Yang harus banget kelihatan dari orang yang diridhoin hidupnya sama Allah, bakti sama orang tua udah. Yang disampaikan guru kita udah paling bener. Ini pintu gerbang utama. Kita mau terbang setinggi apapun, kita mau lari sejauh apapun, kita mau nyelam sedalam apapun, kalau enggak ada ridho orang tua, kelar hidup kita. Betul enggak Bu? Wa qala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kunci utama kalau mau dapat ridho Allah ya orang tua. Lalu apa ciri-ciri berikutnya? Orang yang hidupnya diridhoin sama Allah udah pasti tentu masuk golongan orang-orang yang bertakwa, minal muttaqin. Makanya dalam surat Ali Imran, surat ketiga dalam Al-Quran ayat 133, Allah udah kasih kode nih. Allah udah nyenggol kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Yang pertama kita kudu cepet-cepet minta ampunan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Karena ganjarannya enggak tanggung-tanggung. Sorga yang luasnya seluas bumi. Sorga yang sorganya ini seluas langit. Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang Allah ridhoin? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di ayat berikutnya Allah kembali menjelaskan hamba-hamba Allah yang Allah ridhoin, dia mau sedekah, dia mau berinfak, lagi seneng mau susah dia tetap sedekah. Orang kalau lagi banyak uang sedekah apa gampang apa enggak Bu? Gampang. Itu juga banyak yang susah ya. Tapi orang kalau lagi sulit lebih susah lagi sedekahnya. Benar. Ada anak muda. Bu. Oi. Masih hidup nih. Ada anak muda. Kagak pernah sedekah. Pelit banget. Sepelit-pelitnya manusia. Lagi hari Jumat dia khusyuk. Nah kan sebelum ada khotib naik menyampaikan khutbah, kotak amal suka lewat tuh. Betul nggak? Di kantongnya dia ada uang dah tuh 110.000. Bocah pelit, medit. Dalam hati dia, aduh gue mau sedekah cepet. Sayang, ceban aja dah, ceban. Yang 10.000 dia mau keluarin, dia mau sedekahin. Itu uang ujungnya udah masuk di lubang kotak amal. Pakai ditarik lagi. Masukin kagak. Ntar gue masukin gak kebeli kuota. Masukin aja dah. Habis masukin uang 10.000 emang gak biasa ame sedekah, palanya puyeng. Itu kotak amal diliatin, kemana larinya nih ya?
Mana tahu masih ada kesempatan balik tuh uang ceban kan. Di sebelahnya ada aki-aki. Aki-aki, ya Allah, tuh aki-aki lagi mau masukin uang cepek si merah. Anak muda ngeliat, wah ini aki-aki nih gue demen nih. Itulah manusia, lempengan ada yang mau masuk sorga, dia mau nebeng. Kata anak muda apa? Masukin Ki. Kita kalau sedekah emang kudu banyak. Alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Wah dipakai dalil. Kalau aki masuk sorga ajak-ajak saya, dia masukin sama tuh aki-aki. Kelar sholat Jumat anak muda nanya, Ki apa sih resepnya supaya kita nggak berat buat sedekah? Saya ceban aja berat banget, pala sampai puyeng. Laki-laki 100.000, bagaimana caranya? Tuh laki-laki bilang apa? Tuh uang yang cepek, tadinya ada di atas ubin. Gue angkat. Gue mau nanya, nih uang siapa? Pan lu yang ngojok-ngojokin gue. Masukin aja Ki, masukin aja Ki. Lah gue masukin tuh duit. Anak muda nanya, tuh emang uang siapa? Lah uang lu. 10.000 malah puyeng, uang cepek yang masukin aki-aki, orang lain nyampe rumah meriang 7 hari. Nih, orang yang diridhoi sama Allah lillahi ta'alanya kenceng banget. Bayangin kita sholat 5 waktu ya. Kita nggak sadar kalau tiap sholat 5 waktu itu kita lagi ngasah niat supaya the power of lillahi ta'ala itu dapat gitu loh. Diasah terus, pisau makin diasah makin tajam. Pisau nggak pernah dipakai-pakai makin tumpul. Subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Ujungnya apa itu? Lillahi ta'ala. Zuhur juga sama, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Asar lillahi ta'ala, maghrib lillahi ta'ala, isya lillahi ta'ala, sholat sunnah ujungnya juga pakai lillahi ta'ala. Kemarin nih kita puasa, habis taraweh kita niat, besok mau sahur. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi mengasah berbagi terhadap siapan lillahi ta'ala itu dalam rangka menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya wal kaziminal ghaiz. Orang yang senantiasa menahan amarah. Makanya ada hadis yang emak-emak apal banget. La taghdab walakal jannah. Apa Ibu? La taghdab walakal. Jangan marah maka surga bagimu. Makanya kata Rasulullah SAW kalau kita lagi marah sebaik-baiknya orang marah ada apinya, betul nggak? Makanya ibu kalau suami nih pulang kerja udah marah-marah itu laki ya, nggak usah pakai puyang-puyang. Orang marah lagi panas, kenapa? Dalamnya ada api. Api kudu disiram pakai air. Berarti kalau ada suami pulang marah-marah kudunya disiram pakai jangan Bu, kuyup. Maksudnya disiram pakai air tuh ibu bacain zikir aja udah. Jangan pakai puyeng, tahan amarah, betul nggak? Laki marah-marah kita mah zikir aja udah, subhanallah, 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 subhanallah. Kata lakinya, lo gue marahin malah subhanallah, baca lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Malah alhamdulillah, bagaimana lo jadi bini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak mempan-mempan juga, ya udah Bu. Senyum, tatap matanya, lihat wajahnya, pelan-pelan kita baca apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lelaki kayak gondoruo ya. Jadi itu beberapa ciri-ciri. Menahan amarah, mampu bersedekah baik dalam keadaan susah maupun senang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit tapi bermanfaat dunia akhirat buat kita semua. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Zaki, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, Babe dan Ustadz Zaki telah memberikan gambaran kepada kita bagaimanakah sesungguhnya kisah-kisah orang yang mendapatkan ridha Allah, kemudian ciri-ciri orang yang mendapatkan ridha Allah. Dan di segmen berikutnya nanti Ujai akan menjelaskan kita dalam segmentasi yang paling penting, bagaimanakah sesungguhnya kita mampu mengukur diri kita, benarkah amalan-amalan kita adalah amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Ishak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.